Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPU DKI Jakarta, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Ricky, podcaster pada podcast kali ini. Senang sekali dapat hadir pada podcast KPU DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Buat sahabat KPU DKI Jakarta yang baru pertama kali mengikuti podcast ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya juga ucapkan selamat bergabung di podcast KPU DKI Jakarta. Semoga tayangan podcast ini dapat menambah wawasan sobat semua. Sobat kalian, podcast kali ini kita akan membahas orang-orang di balik layar suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak di Pilkada Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu telah hadir bersama kita Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Martin Nusen. Halo, apa kabar Pak Martin? Baik, selamat pagi. Selamat datang di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Sobat semua, narasumber kita kali ini adalah orang nomor 1 di Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Beliau memimpin Sekretariat KPU DKI Jakarta sejak tahun 2016. Berarti sudah banyak ya Pak pengalamannya ya Pak di penyelenggaraan pemilu di DKI Jakarta ya Pak. Mulai dari Pilkada 2017 sampai pemilu legislatif serentak ya Pak di tahun 2019 ya Pak. Jadi Pak, kita dengan diskusi nih Pak, Bapak kan sebagai Sekretaris KPU DKI Jakarta yang memimpin Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Bisa cerita sedikit Pak, tugas Sekretaris itu seperti apa Pak? Baik Pak Riki, saya menjabat Sekretaris KPU DKI Jakarta ini sejak 2016. Iya. Tugasnya sebenarnya sekretariat yang memimpin sekretariat ya. Iya Pak. Adalah memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan. Oke. Iya. Tahapan pemiluan. Nah, kita harus menjamin suksesnya pelaksana tahapan pemilu. Sekretariat harus siap untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan pemilu. Oke. Intinya fasilitasi lah. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu ya Pak untuk komisioner. Baik, berarti Bapak memimpin beberapa bagian ya Pak di Sekretariat KPU DKI ini ya Pak. Kalau boleh tahu ada berapa bagian, terus bagiannya apa aja Pak? Sekarang ini bagiannya memang ada 3 bagian. Oke. Tapi ini nanti kita bicara ke depan dengan peraturan baru ini STOK-nya. Kita masuk tipologi DKI tipologi A. Oke. Sehingga kalau tipologi A itu menjadi 4 kepala bagian. Kepala bagian. Yaitu adanya penambahan kepala bagian hukum dan SDM. Oke, iya. Nah, itu nanti kita bicarakan nanti. Saat ini ada 3 kepala bagian yang membantu di sekretariatan, yaitu kepala bagian PEDOS, perencanaan data organisasi dan SDM. Kedua, kepala bagian HTH, hukum, teknis dan Hukmas. Oke. Dan ketiga adalah kepala bagian KUL, keuangan umum dan logistik. Oke. Jadi ada 3 itu yang bagian ya Pak. dibantu oleh 3 kepala. Itu tugas masing-masing bagian itu apa aja Pak secara umum Ya. Pak? Tugasnya memang secara pelaksanaan mereka adalah dapurnya ya. Pelaksanaan teknisnya mereka yang dibantu oleh subak-subak nanti. Kalau PEDOS itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mengenai perencanaan. Oke, perencanaan. Jadi dia menyusun program pemiluan sampai dengan melaksanakan menyusun penganggarannya. Oke. DOS itu. Kemudian data. Mereka menyiapkan pemutahiran data mengenai jumlah pemilih. Kemudian mengenai organisasi struktur organisasi KPU di provinsi dan KPU kota. Oke. Terakhir adalah mengenai kelembagaan dan SDM-nya. Iya. Nah, itu PEDOS yang bertanggung jawab terhadap
Sedangkan bagian HTH, HTH ini sebenarnya adalah intinya pemilu ada di situ. Dalam pelaksanaan tahapan pemilu sebagian besar memang dilaksanakan oleh bagian HTH. Jadi baik mulai dari zaman mulai dari pencalonan, kampanye, sosialisasi. Nah, itu beragam dalam pelaksanaan kepemiluan, tahapan pemilu sangat inti lah istilahnya. Baik. Apa seperti di KPU RI itu ada selimut KPU, selimut KPU dan jantungnya KPU ya Pak. KPU apa ya gitu. Nah, itu kita belum di HTH ini ya mungkin jantungnya atau apa ya, nggak tahu itu. Seperti itu. Nah, bagian cool ini terakhir adalah dia bagian keuangan dan umum serta logistik ini yang mempersiapkan peralatan-peralatan logistik kepemiluan. Nah, mereka harus mempersiapkan itu dengan matang. Mengkoordinasi kota-kota juga sebenarnya. Jadi logistiknya, aset-aset yang dipunyai oleh KPU kota harus gitu menjaga mereka itu, arsipnya. Berarti 3 bagian ini adalah bagian-bagian terpenting di balik layar suksesnya pemilu di DKI Jakarta ya Pak ya. Dapurnya lah intinya. Dapurnya ya Pak ya, dapurnya pemilu DKI Jakarta. Baik, tadi Bapak udah jelasin ke kita ya di sekretariat KPU DKI itu ada beberapa bagian dan fungsi Bapak sebagai sekretaris KPU. Nah, katanya Bapak juga ada tugas tambahan ya Pak. Selain sebagai sekretaris yang membawahi masing-masing bagian, ada tugas tambahan di bidang keuangan dan kepegawaian gitu Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak? Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekretaris itu diangkat juga sebagai kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna KPA. Kemudian kuasa pengguna barang. Dia harus wajib menjaga aset-aset pemerintah. Itu sebagai KPB-nya, kuasa pengguna barang. Tapi sebagai kuasa pengguna keuangan dia harus menjamin efektivitas, efisiensi dari anggaran yang sudah diturunkan oleh pemerintah. Efektivitas dan keterbukaan, transparansi anggaran dan harus dipertanggungjawabkan. Itu KPA-nya sebagai keuangannya. Tugas tambahannya. Tugas tambahannya. Kalau yang di kepegawaian Pak, tugas tambahannya sebagai pembina pejabat pembina kepegawaian ya Pak ya. Pejabat pembina kepegawaian sewilayah DKI. Baik. Untuk promosi, istilahnya, mutasi, masalah kepegawaian, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian. Siap. Itu dikoordinasikan oleh PPK namanya, pejabat pembina kepegawaian. Berarti lumayan berat juga ya Pak tugas sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta ini ya Pak. Untuk selain menyelenggarakan tahapan pemilu juga bertanggung jawab terhadap keuangan dan kepegawaian di masing-masing KPU provinsi dan kabupaten kota ya Pak ya. Iya. Baik. Kita pengen tahu nih Pak, cerita Bapak awalnya meniti karir sebagai PNS itu gimana Pak, mulai dari awal PNS sampai sekarang sukses menjadi sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta. Siapa tahu mungkin nanti ada sobat KPU DKI Jakarta yang ingin mengikuti jejak Bapak meniti karir di KPU dan seperti Bapak ini. Saya awal mulanya adalah CPNS di Bappenas. Bappenas ya. 1989. Saya lulus seleksi di Bappenas. Kemudian tahun 89 akhir saya masuk, April itu sudah diangkat saya sebagai PNS. PNS di Bappenas. Dari tahun 90. Di situ saya mulai berkarir sebagai PNS. Jadi apa aja Pak awal-awal itu sampai sekarang bisa jadi sekretaris gitu Pak? Jadi waktu itu saya ditempatkan di Biro Pemantauan Pinjaman Luar Negeri. Jadi memantau mengenai pinjaman luar negeri Indonesia.
berapa dananya, untuk pembangunan apa saja. Di situ tugas saya Pak. Jadi di Biro Pemantauan sampai akhirnya bisa berkarir di Sekretaris KPU sampai DKI dengan 25 tahun lah, sampai tahun 2016 ada pengumuman seleksi terbuka di DKI, kemudian ada surat ditujukan ke Bappenas juga, sebarkan ke kita siapa yang minat. Ya memang di Bappenas kan sangat terbatas, jabatannya sangat sedikit, hanya di Jakarta saja. Ya kalau ingin karir kita terus ya bisa mengikuti di instansi lainnya Pak ya. Gitu. Istilahnya kita coba ke sama aja PNS di mana saja gitu. Saya coba ikut seleksi di KPU DKI. Seleksi terbuka. Dan akhirnya lulus jadi sekretaris sampai sekarang Pak ya. Sejak 2019. Bertepatan dengan bulan puasa itu sama. Oh, berarti udah sekarang juga bulan puasa ya Pak. Puasa ya? Iya. Udah 2016 sudah 5 tahun ya Pak ya. Nggak berasa ya Pak. Hampir mendekati 5 tahun ya Pak ya. Tidak terasa ada 5 tahun di KPU. Kalau untuk dari awal berarti udah 32 tahun ya Pak ya. Dari tahun 89 ya Pak. Bapak 90 lah jadi. Dari 90 berarti udah 31 tahun ya Pak ya. Udah 30 tahun ya Pak. Udah luar biasa banyak berpengalaman Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta ini. Baik Pak, kan Sobat KPU DKI Jakarta juga ada nih Pak, teman-teman yang lagi hunting pekerjaan gitu kan Pak. Jadi kira-kira nih Pak, menurut yang Bapak tahu, berkarir di KPU ini seperti apa sih Pak? Kalau misalnya ada yang pengen kerja sebagai pegawai di KPU, peluangnya gimana gitu Pak? Dengan ketentuan baru sekarang bahwa KPU sudah membuat jabatan fungsional, itu adalah peluang meniti karir dari staf-staf di KPU ada di situ. Karena sebelumnya itu memang struktural itu sangat terbatas. Sehingga kompetisinya sangat ketat. Nah, dengan adanya jabatan fungsional ini, ya pendapatan itu sama, struktur itu dapat tunjangan semua. Ada kans sangat cepat. Seperti di Bappenas dulu, waktu saya masih di Bappenas juga fungsional itu bisa 2 tahun bisa naik pangkat, ya cepat, cepat sekali itu. Nah, jenjang karirnya itu meningkat tergantung dari kapasitas perorangan, kemampuan perorangan untuk meningkatkan karirnya, pangkatnya lebih cepat. Kan ada kum yang harus dibentuk. Nah, itu ada peluang besar sebenarnya. Nanti kalau sudah ini kan dia bisa kompetensi di lembaga lain. Yang penting PNS semua sama seluruh Indonesia. Dia punya kemampuan pindah ke yang lain silahkan. Jadi kompetisinya terbuka ya Pak ya. Dan KPU juga satkernya juga banyak ya Pak ya, sampai ke Indonesia ya Pak ya. Iya, jadi kita 500 berapa itu satker. Jadi sekarang juga peluang-peluang peningkatan karir itu terbuka lebar, terutama di daerah. Kebijakan sekjen yang baru kan harus didaerahkan, pernah di daerah. Itu peluang sebenarnya di daerah untuk meniti karir. Berarti Sobat KPU buat yang pengen berkarir sebagai pegawai di KPU, seperti yang tadi Pak Martin bilang, peluangnya sangat terbuka lebar. Baik peluang dari jumlah satkernya berarti banyak ya Pak, sampai dengan fungsional, jabatan fungsional yang bisa naik pangkat sampai 2 kali setahun ya Pak. 2 tahun sekali ya Pak. Itu pengalaman, kalau dia aktif mengumpulkan kum bisa cepat. Angkatan saya ini Bappenas itu sudah umur 45 sudah mentok, pangkatnya udah 4E, mau kemana lagi gitu. Jadi karena dia rajin ngumpul tulis kumnya itu kan penilaian peningkatan itu kan dengan kum. Ya mudah-mudahan ke depan kita sudah dapat menyusun kriteria kumnya seperti apa. Baik. Tadi Bapak udah cerita pengalaman Bapak yang cukup lama ya Pak sebagai pegawai, dan
sebagai sekretaris di KPU DKI Jakarta. Kita mau tahu nih Pak, sobat KPU DKI juga pasti suka bertanya-tanya ya, gimana sih suka dukanya bekerja di sekretariat KPU DKI, khususnya Bapak sebagai sekretaris ini Pak? Waktu saya masuk puasa 2016, ya, memang saya agak terkaget juga dengan pola kerja. Langsung pilgub kan, saya masuk langsung pilgub. Pilgub. Nah, pilgub itu sangat ketat waktunya. Ada sanksi lah, ininya kaget juga. Nah, sehingga tidak bisa mengatur waktu dengan keluarga. Waktunya lah ya, dengan istri gitu Pak ya. Jadi puasa itu kita jarang buka puasa bersama gitu, keluarga. Jadi ngatur waktunya susah, karena memang padat sekali kegiatan. Karena pentahapan itu kan strict ya, waktunya harus tepat gitu. Harinya hari kalender ya Pak. Harinya juga hari kalender gitu. Sabtu Minggu pun kadang masuk. Nah itu. Ya itu konsekuensi kalau rekan-rekan ingin terjun kerjasama dengan KPU ya dalam pelaksanaan kepemiluan, ya siapkan fisik maupun mentalnya untuk menghadapi tahapan pemilu itu. Itu tadi dukanya ya Pak ya. Kalau sukanya gimana Pak? Sukanya ya, kelihatannya sukanya sih ya sering kumpul-kumpul gitu ya. Oh iya, jadi kompak gitu Pak ya. Waktu pelaksanaan itu kelihatan kekompakan daripada staf-staf itu, terlihat kompaknya itu. Sama jadi sering diliput media juga gitu Pak ya. Diliput media ya mungkin juga ya, tapi lihatnya kekompakan itu terbentuk pas pelaksanaan tahapan itu. Saya perhatikan staf-staf kompak kalau bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan yang bersama. Situ puasnya kan kalau berhasil kan, dapat atensi dari masyarakat, nah itu suatu kepuasan tersendiri itu. Waktu pilgub juga kan, saya perhatikan juga bagian-bagian merasa sangat puas karena sukses. Misalkan. Nah itu merupakan tingkat kepuasan yang kita capai. Tidak sia-sia kita bekerja, mengorbankan keluarga ya Pak ya. Kita korbankanlah keluarga gitu, waktu keluarga. Mungkin seperti itu yang sementara. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak buat Bapak nih. Sobat KPU DKI juga pengen tahu nih Pak, hal yang paling berkesan menurut Bapak selama Bapak bekerja sebagai sekretaris KPU DKI Jakarta ini gitu Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Yang berkesan itu banyak sebenarnya yang berkesan. Kita juga mengenal beberapa tokoh-tokoh partai, misalnya orang terkenal yang biasanya kita lihat di TV aja ya Pak ya. Lihat ini ternyata. Terus juga saya terus terang selama ini PNS murni yang birokratnya masuk ke KPU. Seperti ini, bagaimana orang berlomba untuk demokrasi itu berjalan seperti apa gitu. Kepemimpinan tidak seperti di PNS, pimpinan menunjuk bawahan plok, tidak ada proses demokrasi. Dulunya kan pengangkatan saja. Nah ini juga pembelajaran ya, saya dianggap sebagai masyarakat awam yang sebelumnya tidak paham kepemiluan, sehingga menjadi tahu bahwa bagaimana proses demokrasi, bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita. Berkesannya ya seperti itu aja, bahwa ini proses berjalannya. Luar biasa pengalaman Pak Martin untuk berbagi ilmu dan sharing dengan kita ya Pak, tentang bagaimana menjadi seorang sekretaris di KPU DKI Jakarta. Terima kasih Pak Martin telah meluangkan waktunya untuk podcast KPU DKI Jakarta. Sama-sama. Orang nomor 1 di sekretariat KPU DKI Jakarta, behind the scene-nya gitu, suksesnya pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Sobat KPU DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU DKI Jakarta.
Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kali saat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta dengan pembicaraan materi yang tidak kalah serunya dengan yang hari ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya Ricky mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi untuk pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.